terima kasih kepada Ko Richard, Ci Susan yang sudah memberi kesempatan kepada kami untuk berbagi sharing di Super Team ya. Teman-teman, pada kesempatan ini kita mau berbagi sharing mengenai perjalanan hidup kami ya teman-teman ya di bisnis Allian ya, Vision ya. Ya, sebelumnya saya ingin memperkenalkan dulu saya Christian dan ini istri saya Lisa. Saya mulai dari background saya dulu ya teman-teman ya. Ya, saya ini berasal dari keluarga yang sederhana ya teman-teman ya. Sederhana dan saya ini anak ketujuh dari 7 bersaudara teman-teman. Jadi anak paling bungsu nih ya. Di keluarga saya juga lima perempuan dan 2 laki-laki ya. Laki-laki di belakang, ke-6 dan ke-7 ya. Tapi saya terus terang bangga dengan orang tua saya, walaupun hidup sederhana, tapi anaknya semuanya bisa sampai ke perguruan tinggi ya teman-teman ya. Dan saya ini background-nya saya lulusan dari Unika Atmajaya teman-teman, ya Fakultas Ekonomi. Begitu lulus dari kuliah, saya langsung kerja di perusahaan Indomobil teman-teman. Ya, saya mulai kerja itu di perusahaan Indomobil di divisi Volvo ya teman-teman ya. Itu berjalan kurang lebih 5 tahun teman-teman. 5 tahun saya di finance accounting ya. Nah terus tahun 2000, itu tahun 2000 kita mulai beralih teman-teman. Yang dari seorang karyawan tiba-tiba saya berubah mencoba mencari suatu peluang bisnis ya teman-teman ya. Dari situ dari tahun 2000 sampai sekarang ya saya melanglang buana macam-macam teman-teman, bisnis macam-macam ya. Nah mungkin sebelum saya masuk ke yang tahun 2000 mungkin Lisa mungkin akan sharing sedikit mengenai background-nya ya teman-teman ya. Kalau saya yang sharing background, akhirnya nanti Wewen nggak kebagian sharing. Biasanya seperti itu teman-teman. Nanti sampai waktunya habis juga kurang. Nah, ya teman-teman, saya ini agak kebalikan dari Wewen ya. Kalau Wewen itu dari keluarga sederhana, kalau saya kalau boleh dibilang dari keluarga yang kalangan menengah atas. Dari lahir itu ibarat kata hidup saya sudah enak, nggak pernah susah. Anak orang ya oke lah, zaman dulu itu pabrik limun. Nah, jadi teman-teman bisa bayangkan ya kalau mama saya beli baju, saya bisa dapat langsung 3 setel, 5 setel, ya ibarat kata seperti itu. Karena apa? Saya itu disayang sekali. Saya itu anak perempuan satu-satunya di keluarga. Jadi benar-benar dimanja, tapi memang tipe saya itu mungkin karena saya lahir perempuan sendiri, jadi saya itu bukan kayak girly-girly begitu. Saya justru malah walaupun saya dimanja, disayang, saya tidak menjadi perempuan yang manja, tidak menjadi memanfaatkan fasilitas, justru saya mandiri ya. Dari zaman dulu saya mandiri, walaupun ada supir, ada apa, saya itu tidak pernah mau dijemput. Saya mendingan pulang sekolah rame-rame sama temen, jalan rame-rame, ya memang jiwa saya seperti itu. Udah kalau dijemput sekolah zaman dulu saya pasti marah-marah, ngapain jemput-jemput gua, nggak perlu, gua mau pulang sama temen. Nah itu saya itu tipenya seperti itu. Saya seneng kalau ketemu teman-teman, jalan bareng teman-teman. Nah rupanya memang jiwa saya dari dulu seperti itu. Nah teman-teman, terus cerita apa lagi? Ya, nah dari situ yang namanya hidup nggak ada yang tahu ya, keluarga. Ini saya harus ceritakan background penting ini, karena ini adalah titik awal kenapa saya itu menjadi sekarang insurance mandate, dan saya sangat mengamini asuransi itu bisa membantu orang. Tadi kan saya bilang bahwa keluarga saya itu keluarga menengah atas, keluarga orang kaya lah boleh dibilang. Tapi karena suatu titik mama saya sakit yang bertahun-tahun, mulai dari kena diabetes, mengakibatkan kakinya gangreng,
sampai dikatain orang, dibilang kaki busuk lah, apalah, sampai suruh amputasi, tapi akhirnya dirawat sampai tidak diamputasi. Akhirnya diabetesnya itu menyerang ke ginjal, sampai akhirnya gagal ginjal. Dari zaman dulu kan nggak ada tuh namanya asuransi. Keluar masuk rumah sakit, dan anak-anak masih kecil-kecil pada saat itu. Usia sekolah lah, SMA, SMP, dan saya juga masih SMP, SMA, seperti itu. Keluar masuk rumah sakit, otomatis bisnis papa saya yang konvensional itu tidak terlalu diperhatikan oleh papa saya. Karena waktunya papa saya untuk lebih banyak dicurahkan untuk memperhatikan istrinya yang sedang sakit, antar jemput rumah sakit, apa segala macam, sampai akhirnya mama saya divonis harus cuci darah. Nah itu cuci darah itu bisa seminggu 3 kali. Zaman dulu, zaman saya masih SMA itu cuci darah itu sekali cuci darah ada 200.000. 250.000. Teman-teman buat perbandingan, saya naik bis zaman dulu cuma 100 perak. Nah, cuci darah itu sekali cuci darah 200.000 dan itu seminggu 3 kali. Nah, itu akhirnya mengakibatkan selain bisnis papa saya makin merosot karena tidak diperhatikan yang namanya bisnis konvensional ya teman-teman, uang juga habis untuk biaya pengobatan orang tua saya. Dari situ keluarga saya ini yang benar-benar yang bikin saya sedih ya. Dari posisi keluarga kita sering memberi, ibarat kata seperti itu, sampai harus saya lihat harus meminta sumbangan dari teman-teman, dari saudara-saudara, itu yang ternyata papa saya dapat gitu lakukan. Kan saya tahu itu dari mana, pada saat papa saya meninggal, saya lihat di lemarinya itu papa saya masih simpen rapi amplop-amplop sumbangan untuk papa saya namanya ya, untuk ibu, untuk kesembuhan, semoga kesembuh. Oh, rupanya sampai sebegitunya ya, saya baru tahu gitu, sampai sebegitunya keluarga saya jatuh susahnya. Nah, itu yang saya tidak tahu. Pada saat-saat susah itu saya masih bisa kuliah, walaupun di masa kuliah itu ya memang kebenaran saya kan kuliahnya di Atma ya, Atma Jaya. Di Atma Jaya itu banyak sekali anak orang kaya zaman dulu itu. Dan pada saat saya kuliah itu ya memang itu level titik terendah saya. Karena dari anak orang yang enak, hidupnya tiba-tiba jadi susah dan masuk ke lingkungan orang yang kaya gitu. Teman-teman bisa bayangkan kalau terjadi sesuatu pada keluarga, bukan hanya khususnya sakit kritis ya, bukan hanya yang sakit itu yang sengsara, sampai anaknya pun maksud saya ya sebagai contoh, kitanya pun jadi secara mental itu ikut minder, ikut down luar biasa, itu yang saya rasakan. Tapi ya pelan-pelan kita bangkit ya, kita dari situ saya udah mulai pacaran nih sama Wewen. Kita mulai dari nol ya Pi ya, bangun apa sih maksudnya, bina hubungan, dan dari situ akhirnya kita menikah. Pas sudah menikah, orang tua saya sudah nggak ada, mama saya khususnya udah nggak ada, tinggal papa saya ada. Kita nah Wewen ini saya ada kagum sama Wewen, walaupun orang tuanya itu ada sediain rumah waktu itu ya, ada sediain rumah, lu tinggal di sini aja gitu. Tapi dia nggak tahu ya, nggak mau, pokoknya nggak mau tinggal rumah pemberian orang tua, pokoknya mesti bisa beli rumah sendiri. Nah, itu yang mengakibatkan saya nggak kawin sama Wewen. Waktu itu pacaran sampai 11 tahun kalau nggak salah. Bayangin teman-teman, nungguin punya rumah. Zaman dulu kerja cuma pegawai ya, kapan mau punya rumah ya? Kalau dulu udah agent ya cepet bisa beli rumah. Dulu cuma pegawai kantoran, gaji cuma berapa, mau beli rumah kapan? Tapi ya untung ya, puji Tuhan, alhamdulillah akhirnya dikawinin juga, nikah juga. Nah, setelah menikah itu kita kerja, tapi kita mulai nyicil rumah. Memang kita mulai nyicil rumah waktu itu di Alam Sutra ya, Pi ya, mulai di Alam Sutra. Kita kerja berdua itu tidak pernah merasakan salary kita untuk foya-foya, untuk
untuk diri sendiri atau untuk apa sih? Untuk dandan-dandan gitu nggak pernah. Karena gaji masuk langsung habis buat bayar cicilan. Gaji masuk habis buat bayar cicilan. Boro-boro saya mau beli baju baru, sepatu, tas itu nggak ada dalam cerita kerja kantor kita gitu. Nah, sedangkan saya itu dari kecil impiannya itu besar, teman-teman. Saya juga nggak ngerti ya, impian saya itu besar, luar biasa. Saya pernah boncengin mama saya waktu itu, waktu saya SMP. Saya ingat banget, saya sudah bisa naik motor, SMP 2 atau SMP 3, SMP 3. Saya boncengin mama naik motor, "Ma, ayo ikut saya, ikut, mau kemana?" "Ling," saya kan dipanggilnya Ling, Pangling ya. "Ling, mau kemana?" "Ayo ikut saya, ikut." Nah, saya bawa mama saya, teman-teman tahu nggak kemana? Ke jalan zaman dulu tuh di Jelambar itu Kavling Porli namanya. Itu rumah mewah semua di situ. Ada rumah artis juga ada di situ. Saya cuma bawa mama saya ke daerah situ, saya berhenti di depan satu rumah yang menurut saya bagus sekali zaman dulu, tingkat, warnanya putih, ada balkon, bagus banget. Saya berhenti di situ, saya coba bilang sama mama, "Mas, saya mau punya rumah model seperti ini, Mas. Saya pengen banget punya rumah seperti ini." Itu waktu saya SMP. Dulu saya nggak tahu bahwa itu namanya impian, teman-teman. Ternyata kita dari kecil sudah punya impian. Tapi ya teman-teman, hati-hati ya dengan impian kita. Berjalannya hidup, kita dihantam kiri kanan, percobaan yang berat luar biasa, jatuh bangun, sampai akhirnya kita benar-benar melupakan impian kita. Nah, itu yang terjadi sama kita ya, Pi ya. Nah, dari situ saya mulai kerja, ternyata saya waktu itu kuliah salah jurusan. Saya itu kerjanya accounting. Nah, teman-teman tahu sendiri, saya orangnya kayak begini, selebor. Selebor maksudnya, ya happy-happy, ketawa-ketawa, disuruh kerja kantor, ngitung-ngitung, yang ada gue pusing. Tiap bulan nggak pernah belen, teman-teman. Urusannya ya seperti itu. Ini nggak belen, nyarinya dari mana ya? Gue bingung ini duitnya ada di mana, gue nggak ngerti, megang duitnya juga enggak gitu ya. Nah, itu yang terjadi sama saya salah jurusan rupanya, teman-teman. Kacau, bener-bener kacau. Jadi pada prinsipnya saya itu nggak enjoy. Kerja itu bener-bener nggak enjoy, luar biasa. Tapi ya begitu teman-teman. Karena pembawaan kita pembawaan kita itu saya senang bergaul, maka atasan saya itu suka sama saya. Karena atasan saya suka sama saya cepat naik pangkat waktu itu. Nah, teman-teman yang masuk sebelum saya masih tetap staff. Saya udah cepat naik supervisor gitu. Nah, tapi ya dunia kerja begitu, jabatan naik, gaji naik, tapi dikit gitu. Naiknya dikit, tapi kerjanya naik banyak. Nah, teman-teman, itu yang terjadi. Terus dari situ, akhirnya pas kerja lagi enak-enak kerja, tahu-tahu gerubuk. Oh, rupanya kita semua disidak sama bos. Nah, dari situ kan saya bingung. Tahu-tahu atasan saya itu, manajer saya itu dituduh korupsi. "Ibu kamu korupsi." "Kamu kasih tahu korupsinya apa?" Nah, saya bingung. Saya ngelihat kerjaannya juga nggak bisa. Saya masuk ruangan juga laptop langsung ditutup. Gimana gue tahu ibu korupsi apa? Benar nggak? Kalau atasan tahu kerja bawahan, wajar. Tapi bawahan tahu kerja atasan, ya nggak tahu. Contohnya BE, tahu omset kita berapa? Ya nggak bisa buka. Ya kan? Portal kita nggak bisa buka, tapi kita bisa tahu omsetnya BE kita. Nah, itu lebih kurang seperti itu. Pak, akhirnya di bawah tekanan, akhirnya kita semua, "Lisa, kamu semua mengundurkan diri." Kita satu divisi dipecat. Itu yang namanya dunia kerja saya dulu. Dipecat satu divisi, kamu saya kasih gaji, 3 bulan gaji, kamu keluar mengundurkan diri. Ya saya nggak mau dikasih 3 bulan gaji, saya kerja di situ berapa tahun. Akhirnya kita semua kan waktu itu nuntut ke Depnaker, kita menang, kita dapat berapa puluh bulan gaji. Nah, dari situ teman-teman, saya memang dari dulu udah nggak enjoy dengan kerja. Kita sepakat sama Wewen, saya nggak mau kerja lagi. Saya nggak mau kerja sama orang, saya tidak mau menggantungkan hidup saya sama orang lain. Gue mau bisnis, Pi. Ya, ceritanya kita punya duit PHK, lumayan buat modal bisnis, ya kan? Karena kan nggak pernah punya duit, duitnya gajian habis buat cicil rumah, Nah, modalnya dari mana bisnis? Ya dari duit PHK, lumayan gitu. Nah, bisnis kecil-kecilan. Pada saat itu kita mulai bisnis kecil-kecilan.
Oh ya, sebelumnya saya mau kasih tahu, si Wewen juga berhenti kerja. Kenapa? Ya karena dia orang yang diam, nggak naik-naik pangkat. 5 tahun stop terus. Nah akhirnya gue bilang, lo mau ngapain gitu kan? Ya udah mendingan lo berhenti, lo dagang aja, bisnis juga gitu kan. Nah teman-teman orang kerja kan bingung. Bawel, naik pangkat, dibenci sama sekitarnya. Kayak saya dimusuhin sama staf-staf yang masuk sebelum saya. Ini yang diam, ya nggak naik-naik. Atasannya nggak suka sama dia, diem aja katanya. Mungkin seperti itu ya. Nah itu teman-teman. Nah dari situ akhirnya kita mulai kerja. Singkatnya, bisnis. Nah mulai bisnis. Sebelumnya saya mau cerita, ini penting. Pada saat saya di PHK dari perusahaan itu, saya itu janji. Pokoknya gue harus jadi orang kaya. Itu aja. Pokoknya gue nggak mau dihina. Lu punya mobil itu ya, gue bilang waktu itu bos gue mobilnya Pajero gitu. Zaman dulu kan Pajero keren banget gitu ya. Wah, bos punya mobil Pajero, gue mesti punya mobil lebih keren dari dia. Pokoknya saya tuh selalu bilang ke teman-teman saya, ke tim saya ya, pokoknya waktu itu saya punya satu impian, ya impiannya ya dendam sama si bos itu ya, karena saya merasa dihina banget, luar biasa. Saya bilang, gue mesti lebih kaya sama lo, daripada lo, gue mau beli mobil keren, gue mau parkir depan kantor lo, gue mau klakson lo kayak kenceng-kenceng, lo keluar lo sini, lo gue bawa mobil bagus lo, gue udah sumpah-sumpah begitu teman-teman. Itu yang bikin saya salah satunya yang bikin saya, wah gue harus sukses, harus kaya, saya mau nunjukin nih, saya nggak bisa, kita nggak mau dihina sama orang. Nah itu salah satunya teman-teman. Nah dari situ kita mulai bisnis. Nah bisnis itu kita happy ya, happy. Ceritanya kita mulai jadi bos, seneng. Jadi bos. Ya tapi ternyata bisnis ya teman-teman ya, ternyata tidak seindah yang kita bayangkan. Ya kan, tidak seindah yang kita bayangkan. Kenapa? Ya modalnya kan pas-pasan. Kita mau bisnis gede juga nggak bisa. Akhirnya kita bisnis yang ya mulai kecil-kecilan gitu. Mulai kecil-kecilan kita buka apa sih? Buka basar ya. Waktu itu kenapa kita buka basar? Saya mikir-mikir dagang apa ya? Buka toko, nggak punya duit, kontrak rumah duitnya, kontrak toko duitnya kurang. Apa ya yang bisa jadi duit ya? Kerja lagi gua nggak bakal mau, trauma gitu kan. Nah dari situ saya yang lihat, oh kayaknya basar lumayan nih ya, basar. Oh ditawarin sama tetangga waktu itu. Lisa, kamu mau jualan ini nggak? Boneka Teletubbies, zaman dulu boneka Teletubbies. Ini laku banget loh, boneka Teletubbies. Boneka Teletubbies ini laku banget, mau nggak jualan? Aduh, ntar kalau nggak laku gimana? Udah bawa aja dulu. Akhirnya kita bawa. Ya kita jadi modalnya cuma sewa tempat waktu itu. Oh ternyata teman-teman laris manis boneka Teletubbies. Wah luar biasa laku, bener-bener wah sampai orang rebutan. Lagi booming. Tapi kita kerjanya waktu itu cuma Sabtu Minggu, karena basar kan Sabtu Minggu di perumahan. Sisanya kita nganggur dan Wewen buka toko apa sih listrik ya, tapi kecil-kecilan begitu, toko listrik kecil-kecilan ya begitulah, nggak bisa buat hidup, sorry ya papi. Ya itu yang terjadi. Nah karena udah enjoy nih, ya kayak sekarang aja nih, bisnis sekarang kan lagi zaman kayak begini nih, lagi zaman pandemi begini kan, jualan laku. Nah itu kadang-kadang bikin agent suka meleng juga tuh. Kenapa? Ya kayak begitu, demen aja, dapat duitnya cepat, tapi itu short term, temporary dan nggak bisa bikin kita sukses jangka panjang, nggak bisa bikin kita kaya. Yang ada kita capek luar biasa. Nah, tapi yang namanya bisnis, saya kan mau maju, kita kan mau maju. Nah, dari situ akhirnya saya bilang nggak bisa nih jualan boneka terus, yuk kita tambah yang lain. Nah, tambah yang lain apa? Ya kita coba jualan payung. Ya waktu itu ada yang ngasih barang, tapi ya puji Tuhan ya banyak yang ngasih barang ke kita gitu. Terus saya bilang, tas sekolah nih, boleh nih tas sekolah. Nah, tapi modal kan pas-pasan. Nah, tapi nggak tahu ya, mungkin gimana ya. Jadi akhirnya saya waktu itu nyari tas, kita ke toko daerah apa, ASMK. Ke daerah ASMK, saya muter-muter, saya melihat yang mukanya baik, pokoknya, kok saya mau jualan tas. Oh iya Ci, pilih aja yang mana katanya. Saya mau jualannya khusus Teletubbies kok, soalnya saya mau jual boneka Teletubbies. Oh banyak tas Teletubbies, jualan aja gitu kan. Pas jualan gitu, kok tapi saya duitnya nggak ada kok, kurang. Kalau saya tas yang nggak laku, boleh nggak dipulangin kok.
Singko itu bingung, gila kali baru pernah ada orang belanja nggak laku dibalikin gitu kali ya, dalam hati Singkonya ya, yang liatin saya lagi gitu. Zaman saya dulu muka saya nggak begini teman-teman, muka saya culun-culun begitu. Gimana, pas saya follow gitu dia liatin lagi. Jadi maksudnya gimana? Ya kalau nggak laku, saya balikin, duitnya engkau balikin. Saya bilang begitu. Nah menurut teman-teman ada nggak orang yang mau kayak begitu dagang? Kenal juga? Kagak bener kan, nggak ada ya. Tapi kok itu kasih lu ke saya lu. Beneran loh. Mungkin karena kita mukanya memelas, baik gitu ya, bukan muka penjahat, dikasih. Ya udah bawa aja deh, bayar dulu, ntar nggak laku lu balikin lagi deh, ntar gua balikin duit lu gitu teman-teman. Nah akhirnya saya mulai jualan, dari situ mulai jualan. Nah sampai akhirnya ternyata bisnis sama Singko itu berlanjut sampai kita di PRJ. Buka di PRJ, buka khusus tas, dia bawain tas banyak, sampai tas yang sampai koper-koper, sampai apa dia bawain. Ya itu ya luar biasa sih ya. Kita bisnis nggak pakai modal besar ya kalau zaman dulu ya, kalau boleh dibilang. Ya soalnya orang jujur bener, muka saya buka polos, apalagi kalau lagi memelas pasang buka polos, ya kok ya boleh ya kok ya. Zaman dulu kita. Nah dari situ akhirnya kita udah maju. Dari jualan payung, jualan boneka, jualan apa, akhirnya kita naik pangkat nih ceritanya, jualan toko. Nah pas jualan toko itu di Mangga 2 itu adalah awal kehancuran bisnis kita ceritanya teman-teman. Kenapa? Sewa tokonya aja zaman dulu udah mahal banget, 55 juta zaman dulu setahun tokonya. Nah hasil saya ngumpulin duit itu habis buat kontrak toko. Nah itu yang terjadi. Nah tokonya mending rame, sepinya setengah mati, bener-bener sepi sampai apa namanya, kita kadang-kadang bingung, kok orang nengoknya ke kanan terus, nggak pernah nengok ke kiri. Kok toko kita kan kiri gitu kan, kenapa ke kanan terus? Pegawai saya bilang, Cirisa mesti pakai pagar katanya. Pagar apaan ya pagar katanya? Pakai dukun biar nengok ke sini katanya. Loh emang jualan pakai dukun? Saya bilang gitu. Iya, jadi saya lihat aja itu mah pasti pakai pagar, semua orang lewat lihat sono katanya. Tapi enggak lah, itu kan bukan saya, maksud saya mau ngapain begitu, ya udah. Nah tapi dari situ teman-teman udah ada dari mulai buka toko itu ada satu teman SMP saya yang ngajak saya berbisnis di asuransi. Nah itu cuma saya merasa itu bukan bisnis. Ya namanya bisnis dagang, ya kayak gua ini bisnis. Lu apa? Lu jualan asuransi, barangnya juga kagak ada, dan gue lihat lu pengangguran. Kenapa? Dia bisa nongkrongin saya seharian di toko cuma begitu, gitu. Lu mau ngapain gitu kan, pengangguran. Nah menurut saya itu seperti itu, asuransi itu orang yang nggak ada kerjaan, menurut saya pengangguran. Nah terus rame ya toko lu, ya kadang rame kadang sepi, gue bilang. Tapi akhirnya saya jadi agent tapi agent-agentan. Bener-bener saya nggak tahu sistemnya apa, nggak tahu apa yang saya dapat di situ, nggak tahu uang berapa besar yang saya bisa dapat. Saya cuma dibilang, lu jualan aja. Tadinya malah saya nggak direkrut. Tadinya saya cuma dibilang, lu kasih nama deh, bos lu siapa deh, biar bisa ntar gue bagi. Dia cuma ngomong seperti itu. Tapi kan namanya otak bisnis, orang Mangga 2 ya, saya kan orang Mangga 2, orang kota, otaknya jalan. Pada dibagi separuh, mendingan gue jadi agent, gue dapat semua kan. Iya, dapat semua. Berapa? Ya segini, 30%. Oh ya gede, lumayan. Ya udah gue jalanin ya. Tapi karena taunya begitu doang ya saya jalan cuma sekedar jual begitu kan. Tapi dikit, tiap tahun paling berapa puluh. Nah itu yang bikin saya nggak maju, teman-teman. Itu yang teman-teman harus hati-hati di situ ya. Pada saat kita menekuni bisnis ini sebenarnya adalah bisnis yang luar biasa. Tapi kalau kita tidak paham bisnis ini adalah sesuatu yang luar biasa, akhirnya kita jadi itu aja. Gimana caranya kita bisa sadar? Waktu itu saya cuma ngelihat, yang ngajak saya kenapa tambah kaya? Yang ngajak saya kenapa bisa beli mobil? Yang ngajak saya itu kenapa bisa beli rumah? Saya cuma lihat itu doang. Loh, gue kerja setengah mati boro-boro mau beli rumah. Mau beli mobil aja nggak bisa, teman-teman. Kenapa dia pengangguran, nongkrong, mundar-mandir, bawa tas gede begitu doang? Loh, kok lu bisa beli rumah gitu ya? Nah, karena dia itu dulu masih teman SMP kita juga, jadi saya ngobrol-ngobrol. Itu kita gosipnya tuh selalu sama. Itu teman kita itu dapat bini anak orang kaya pasti. Karena dia bisa beli rumah, bisa beli mobil, pastilah bininya anak orang kaya. Kalau nggak mungkin asuransi dapat duit gitu gede gitu. Nah, terus dia datengin saya lagi, gimana? Udah ada jualan belum? Gitu.
lu dapat rumah dari mana? Saya bilang begitu kan. Terus dia bilang, ya dari asuransi. Emang dari mana? Katanya, bukannya bini lu kaya? Bini gua itu anaknya Sinse, mana kaya? Kata dia bilang begitu. Nah akhirnya saya bilang, kok asuransi bisa bikin kaya? Saya bilang, ya bisa, itu kan dapat duitnya banyak. Duitnya dari mana? Saya bilang. Nah akhirnya saya baru dibawa namanya ke BSP, teman-teman. Nah dari situ saya, namanya zaman dulu BOP ya. Nah dari situ baru saya tahu, pas pulang saya ngomong ke dia, Pi itu asuransi duitnya gede loh, kalau dijalanin itu duitnya banyak, saya bilang seperti itu. Gue jalanin asuransi aja ya, ini toko udah payah banget deh, udah mau bangkrut, duit nggak ada. Bayangin teman-teman, bos zaman dulu kontrak tokonya aja itu 55 juta setahun, belum barangnya. Teman-teman bisa bayangin nggak saya sebulan dapat berapa dari toko itu pembagiannya? Cuma dapat karena kita saya join berdua sama temen. Pembagian duit dibagi dari hasil toko itu sebulan cuma 500.000. Teman-teman, padahal bos, orang taunya saya bos, tapi cuma megang duit sebulan 500.000 dari toko. Kan kelewatan ya, teman-teman ya. Nah, dari situ akhirnya saya izin sama Wewen. Tapi gue jalanin asuransi aja ya. Nah, terus Wewen sih ya memang, oke, ya saya sih puji ya si Wewen ini nggak pernah ngelarang saya. Dia kasih kepercayaan penuh ya. Lu jalan-jalan, nggak apa-apa, katanya, tapi nggak usah ngajak-ngajak gue jalan. Pertama itu yang dia ngomong, gue nggak ngelarang, tapi jangan nyuruh gue ikut jalan. Ya udah itu aja. Nah akhirnya saya jalan, ya karena zaman dulu belum banyak relasi, orang Mangga 2 juga ternyata pelit-pelit dan bokeh-bokeh, teman-teman. Jangan ke Mangga 2 kalau prospek apa itu, apalagi toko kontrakan itu nggak punya duit. Kayak saya zaman dulu. Akhirnya ya yang kita lakukan ya benar-benar dari door to door itu ya, banyak door to door, terus main-main mampir-mampir ke rumah temen, perjuangannya sampai terakhir itu saya paling inget itu teman-teman ya. Nggak tahu ya, zaman dulu itu bilangnya sih kayak mestakung gitu, kayak sekarang itu ya ibarat kata kita menarik sebenarnya, menarik energi kalau main programming itu seperti itu. Saya waktu itu ngejar yang namanya unit manager. Dari situ saya sampai bingung, di lampu merah udah mau nangis. Waktu itu dulu saya naik motor kemana-mana teman-teman. Naik motor, pakai sapu tangan, pakai helm tertutup, kaca, karena saya takut muka saya itu kena abu, kalau ketemu orang kan jelek gitu kan, jadi saya tutup, pakai sarung tangan, pakai jaket gitu. Saya di lampu merah diem gitu. Pas diem tiba-tiba ada temen yang nyamperin saya. Itu saya paling ingat karena ini titik saya percaya Tuhan lagi ngomong sama saya. Teman-teman, kalau orang di lampu merah, antara ngelamun sama nggak ngelamun ada bedanya nggak? Nggak ada. Karena kita pakai helm, benar-benar cuma fokus begini doang, liatin lampu kapan hijau gitu kan. Tapi saya sebenarnya pikirannya lagi ngelamun, gue mau kemana lagi ya, gue bingung ya, mau ngapain lagi ya. Nah itu, ternyata, tapi tiba-tiba ada teman saya yang satu kantor, nepok saya, gitu. Hei, Ling, tenang aja. Gue tahu lu bisa. Lu mah pasti bisa, lu tenang aja. Saya bingung ya teman-teman pada saat itu ya. Saya lagi di lampu merah, emang pikiran saya lagi mikirin gitu. Tapi kok dia bisa tahu ya, kok dia bisa ngomong begitu ya. Nah, saya sampai nangis di lampu merah itu, saya nangis teman-teman. Saya bingung. Oh Tuhan kayaknya lagi ngomong sama saya ya pada saat saya mau menyerah. Ada orang yang dipakai sama Tuhan untuk ngomong seperti itu ke saya gitu. Walaupun orang itu sekarang sudah tidak ada ya, tapi saya ya berterima kasih sama orang itu. Kalau tidak ada orang itu, mungkin saya hari ini juga nggak ada, sudah menyerah karena saya sudah bingung. Kalau zaman dulu di perusahaan lama itu kan setahun sekali kan habis. Desember itu udah Januari udah lain, beda dengan di sini kan. Jadi kalau kita udah ngejar, udah deadline-nya habis, ya udah mulai dari nol lagi, dan saya tidak mau seperti itu. Nah, tapi ya karena memang Tuhan sayang ya sama kita ya sampai akhirnya kita ada di sini teman-teman sampai sekarang. Itu pun jalannya Tuhan menurut saya begitu luar biasa ya. Kadang-kadang nggak terpikir oleh kita ya, Pi ya. Kalau boleh dibilang saya tidak kenal sama sekali sama Korica, Cisusan, tapi sekarang bisa jadi timnya Korica, Cisusan. Saya bersyukur luar biasa teman-teman, walaupun jalannya itu ya berkelok-kelok sampai kita jatuh bangun. Saya sampai pertama kali masuk ke Vision,
itu saya sampai bikin satu gambar no drama. Apalagi ya, fokus pada intinya pokoknya saya di Vision tidak mau ada drama, tidak mau ada apa-apa sebenarnya. Saya mau clear semuanya beres. Tapi yang namanya orang hidup, mau dimanapun pasti ada. Drama kiri kanan pasti ada. Tapi itu ya, saya percaya itu yang membuat kita kuat. Sampai saat ini, teman-teman. Nah, itu kalau sedikit banyak perjuangan kita ya, ya Pi ya. Ada mau tambahin nggak? Oh, siapa ID mau cerita itu Pak Haji naik mobil? Iya, saya lupa teman-teman. Itu jadi pada saat berjuang zaman dulu kan saya kemana-mana memang sendiri ya. Waktu masih agent itu benar-benar kemana-mana sendiri, biasa naik motor. Nah ini cerita khusus buat Ko ID, cinke saya yang paling ganteng. Nah dari situ saya dapat kliennya jauh. Saya tinggal di rumah mertua di Jembatan 5 teman-teman. Dia dapat klien di Tangerang. Di Tangerang itu ceritanya dia kena medical check up. Saya zaman dulu ya udah Wonder Woman lah, udah bisa naik motor, naik mobil, udah harus bisa pokoknya. Nah itu sejarahnya naik mobil, gue jadi kayak ID ceritanya melencak-melencak. Saya bisa naik mobil, cerita dulu sebentar ya. Saya bisa naik mobil karena juga itu, karena saya diejek sama apa sih, sama pembantu saya waktu itu. Aduh non, zaman dulu kan tinggal di Alam Sutra, nggak ada bajai, nggak ada apa gitu ya. Aduh non, ini paling payah sekomplek gitu ya. Kenapa itu semua tetangga bisa bawa mobil, emak-emaknya ini non doang yang nggak bisa. Wah panas gue dibilang nggak bisa naik mobil. Gue belajar mobil sampai bisa. Dalam hati gue, iya juga ya nggak bisa naik mobil di sini setengah mati. Tapi mobil nggak ada, zaman dulu itu ada mobil mertua. Nah itu akhirnya itu yang bikin ya memang saya mesti dipanas-panasin. Ternyata orangnya ya kalau dipikir-pikir ya diingetin. Nah teman-teman dari situ saya bisa naik mobil. Nah kembali ke Pak Haji itu, saya mau jemput Pak Haji. Nah mobilnya itu mobil mertua saya, mobil apa? Zebra. Mobil Zebra teman-teman tahu kan itu yang pesek itu. Yang mesinnya di bawah jok kita. Jadi kita nyetir, mesin kita itu di sebelah kita. Nah, mesinnya itu di situ. Nah, dari situ, itu mobil, kalau nggak tahu kenapa, kalau macet, langsung panas gitu. Langsung panas, langsung mati mesinnya. Nah, karena saya sudah terbiasa bawa mobil itu, teman-teman, jadi setiap kali itu saya bawa botol aqua gede gitu. Jadi setiap kali mesinnya panas, saya buka joknya. Saya siram air. Ngebul gitu. Udah ya seperti itu, udah tenang gitu. Saya sampai kalau airnya habis minta mana aja deh, ada air enggak? Kenapa mobil saya mogok? Oh ya udah. Nah tapi pada saat Pak Haji itu saya dari rumah udah berdoa, Tuhan lancarkan saya mau bawa klien medical gitu. Saya kan mau keren, masa sih naik motor jemput Pak Haji, kan nggak lucu boncengin Pak Haji, ya kan? Nah dari situ saya bawa mobil sampai Tangerang, selamat. Benar-benar puji Tuhan selamat, nggak panas, nggak apa, padahal agak macet. Nah, dari situ saya bawa ke Siloam Karawaci. Dari Siloam Karawaci ke Siloamnya selamat. Amin. Nah, dari Siloam udah medical, saya bawa pulang dong, Tangerang. Itu Tangerangnya dekat bandara waktu itu. Nah, saya lihat muka Cinke saya jadi pengen ketawa. Nah, pas pulang itu, ya saya ngobrol, ceritanya ya kan saya ajak ngobrol. Pak Hajinya bawa istrinya duduk di belakang saya, di pintu belakang, di bangku belakang. Nah dari situ ngobrol, ya pas sudah ngobrol-ngobrol tiba-tiba si Pak Haji bilang, Bu, ini kok mobilnya berasap ya? Katanya, berasap mana Pak? Oh iya berasap, aduh Pak cepetan, turun Pak, cepetan. Waduh si Pak Haji langsung turun dari mobil, keluar langsung, bininya yang di belakang ikutan lompat, gitu, langsung keluar semuanya. Terus tenang Pak, tenang. Ini nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa. Dari situ saya buka, saya siram air, ngebul, gitu ngebul. Aduh, sampai Pak Haji, waduh Ibu Lisa ini bahaya sekali. Dalam hati Pak Haji, gue belum punya asuransi, mau suruh mati. Saya sampai ketawa, nggak Pak, tenang Pak, nggak apa-apa. Nanti kita abis ini adem, kita bisa jalan. Wah, saya bilang gitu. Terus nanti saya naik ini lagi nggak apa-apa Bu, nggak apa-apa Pak, tenang aja. Nah dari situ udah mobilnya udah adem, nah Pak Hajinya udah naik lagi, nggak apa-apa ya Bu Lisa ya, nggak apa-apa, kan udah deket Pak, udah naik.
Udah pas udah naik gitu jalan ya selamat, tadi di mobil itu bilang, Bu Lisa ini udah mesti ganti mobil, bahaya banget Bu Lisa sendiri perempuan bawa mobil begini. Nah, masalahnya ya pertama duit belum cukup. Nah si Wewen ini nggak tahu mobilnya kayak begitu. Kenapa? Karena dia bawa mobilnya cuma hari Minggu. Dari Senin sampai Sabtu buka toko. Jadi dia kagak tahu penderitaan istrinya zaman dulu. Nah, waktu itu kejadiannya di Jembatan Kembangan itu yang menuju Taman Aries. Nah, mobilnya mogok di tengah jalan, pas di turunan. Wewen yang bawa, saya di sebelahnya. Waduh, ini kenapa nih? Nggak mau jalan nih? Panas, saya bilang gitu. Waduh, ini gimana? Belakang udah penuh. Tenang aja, ntar Adem bisa jalan, saya bilang. Gila lu, Adem bisa jalan, ini udah macet belakang kita. Dia kan panikan orangnya. Udah, tunggu, paling 5 menit, 10 menit, Adem. Tenang aja, saya bilang begitu. Terus akhirnya baru dia bilang, wah gila, emang begini nih mobilnya? Iya begitu, emang mogok kalau panas, saya bilang gitu. Nah dari situ akhirnya dibilang, Mih, dari duit asuransi kan, komisi lu kan sebenarnya udah bisa buat beli mobil. Lu beli mobil lah, kata dia gitu. Saya bilang, emang bisa? Udah bisa, kata dia. Itu saya masih agent, tapi karena saya sudah tahu apa yang saya tuju, jadi saya fokus. Dan karena fokus, jadi komisinya jadi lumayan, teman-teman. Nah, akhirnya bisa beli mobil. Dari situ kita ganti mobil. Dan lucunya pas mobilnya datang, saya kan nggak tahu masih norak. Pas mobilnya datang, baru datang itu yang saya pegang apanya, teman-teman. Waktu itu zaman dulu beli Xenia. Nah, yang saya pegang depannya mesinnya. Pak, ini kenapa panas, Pak? Ini kenapa mesinnya panas? Ibu, itu baru berhenti jalan, Pak. Nah, nanti kalau macet panas begini nggak? Enggak, Ibu, tapi nggak usah khawatir, nggak bakalan panas. Enggak, soalnya mobil saya yang lama panas terus, Pak. Ntar kalau ini panas lagi gimana? Enggak bakalan panas, Ibu. Aduh, nah itulah. Ya puji Tuhan lah ya, dari kejadian, dari saya bisnis Allianz ya, saya mendapatkan semuanya ya. Mobil pertama kita beli dari duit asuransi, rumah juga kita dapat dari duit asuransi, teman-teman. Nah, rumah juga ya, pada saat melihat rumah itu ya teman-teman ya, saya tidak, kita berdua ini tidak pernah pegang duit ya, Pi ya. Tapi kita dari dulu kan memang impian saya kan pengen punya rumah bagus, pengen punya rumah keren. Nah, dari situ ya udah kita lihat-lihat rumah, saya pegang-pegang temboknya, bagus ya, rata ya, rapi ya. Zaman dulu kita ngomong gitu ya, Pi, temboknya bagus nih, Pi, kuat nih, nggak bengkok-bengkok kayak tembok rumah kita yang di tempat mertua gitu kan. Nah, ini bagus ya, nanti kita beli ya. Dan akhirnya memang kita kebeli, teman-teman. Terus ada satu cerita lagi, kalau ini baru kemarin, pas saya 2 bulan ini kan kemarin kan saya nggak ada pembantu sama sekali, jadi saya mau ngapa-ngapain susah, terus terang mau ngapain susah, mau apa susah, mau ambil pembantu baru juga nggak berani. Nah dari situ pas saya mikir-mikir lagi mandi, iya ya, gue seumur hidup nggak pernah kerja ya, nggak pernah kerjaan urusan rumah ya, sekarang jadi capek banget ya, dan saya kembali ingat, setiap dari kecil, saya kalau ditanya orang cita-citanya apa, cuma satu jawaban saya pengen jadi nyonya besar. Itu doang, saya pengen jadi nyonya besar. Nyonya besar itu apa? Nah teman-teman, tahu nggak nyonya besar apa? Saya juga nggak tahu nyonya besar apa. Tapi kemarin, karena kejadian nggak ada pembantu, saya baru ingat nyonya besar itu apa. Ini gara-gara saya pas mikir-mikir, mama saya dulu sering marahin saya. Kenapa? Karena waktu kecil saya malas. Mau makan diambilin, mau minum diambilin, mau mandi diambilin baju gitu kan. Nah, lu jadi anak perempuan malas banget ya, kayak nyonya besar aja lu. Suruh nyapu nggak mau, suruh bantuin masak nggak mau. Lu kayak nyonya besar aja, nggak apa-apa, nggak mau kerja, santai bener. Itu rupanya nancep teman-teman di otak saya. Oh nyonya besar enak ya, nggak ngapa-ngapain. Jadi cita-cita saya nyonya besar. Nah kemarin ini Koricak ada ngomong, alam bawah sadar kita 88%, 12% alam sadar kita. Rupanya 88% tuh nancep nyonya besar tuh nggak ngapa-ngapain. Makanya gue punya cita-cita pengen jadi nyonya besar. Nah,
Ya puji Tuhan ya teman-teman ya sampai sekarang ya boleh dibilang hidup sejak di insurance ya tidak capek, tidak apa, hidup kita bisa berdua sama-sama ya Pi ya. Itu yang kita alami ya teman-teman ya. Udah saya udah kebanyakan cerita, Wewennya belum cerita. Ya, ini tadi ada Lendra ya. Lendra tanya gimana ceritanya saya akhirnya ikut Cilisa 100% di asuransi. Ya, memang jadi gini teman-teman, siapapun kalau kita punya pasangan atau suami atau istri, dia pasti akan ikut kalau sudah lihat hasilnya, teman-teman. Jadi yang kuncinya adalah ya kita harus buktikan dulu. Jadi pada saat itu memang Lisa sudah membuktikan. Jadi memang pada saat itu kan saya memperbolehkan Lisa untuk menjalankan bisnis ini. Saya nggak melarang, nggak komplain, nggak apa. Pokoknya ya yang penting jalan dengan benar. Nah itu, tapi saya lihat hasilnya itu ternyata ada hasilnya dan bahkan lebih besar dari saya buka toko pada saat itu. Ya, jadi saya lihat dan saya juga lihat kan kita juga selalu kan terbuka mengenai keuangan. Jadi saya lihat tadi juga Lisa udah bilang bahwa sebenarnya dari komisi itu sudah bisa beli mobil, kita cicil mobil gitu loh. Nah dari situ kan, nah itu tahun berapa ya? Nggak tahu, lupa. Ya. Pokoknya itu masih agent dan berjuang menuju yang namanya unit manager. Nah, begitu. Jadi saya itu mulai ikut menjalankan setelah Lisa itu jadi unit manager. Nah, dari situ baru saya mulai melepaskan bisnis saya buka toko ya di rumah. Itu saya sejak unit manager kita benar-benar kerja berdua bareng full time ya, dan yang memang ya puji Tuhan sejak kita berdua itu bisnis kita lebih cepat berkembang ya pada saat itu ya puji Tuhan. Kita tiap tahun dapat kayak National Leader Conference, Mid-Year Leader Challenge pada saat itu ya, dan terus akhirnya sampai kita naik menjadi agency manager. Nah dari situ ya memang teman-teman ini benar banget. Kita kalau mau maju ya ini bisnis pasangan. Jadi kita nggak bisa salah satu yang jalan. Kalau bisa memang dua itu memang powerful, lebih kuat ya. Kalau kita bisa jalanin berdua, tentunya pasti akan hasilnya bagus ya teman-teman ya. Jadi pesan juga buat teman-teman ya yang masih jalan sendiri, pasangan belum ikut, ya memang kuncinya di diri kita sendiri. Kita harus bisa buktikan bahwa kita bisa, bahwa bisnis ini bagus. Dari situ baru pasangan kita akan menghargai kita dan akan ikut sama kita. Pada saat itu si Wewen ya, bete di toko, tokonya itu di rumah mertua. Jadi kita itu sempat numpang di rumah mertua itu berapa tahun? 10 tahun ada ya, Pi ya? Iya. Jadi kita ini pada saat begitu merit, kita memang sudah punya rumah ya teman-teman ya di Alam Sutera, tetapi karena kita kerjanya di Jakarta, pada saat itu kita merasa jauh banget gitu loh ke Serpong ya. Akhirnya yang tadinya kita tinggalin, lama-lama itu rumah menjadi villa teman-teman. Akhirnya kita cuma weekend baru ke Alam Sutera. Jadi Jumat sore nih kita habis kerja, wah besok kan udah nggak kerja nih. Nah kita balik ke Alam Sutera. Nanti Senin balik lagi, teman-teman pagi-pagi udah balik lagi tinggal di rumah orang tua. Nah itu yang akhirnya kita sebenarnya lebih banyak tinggal bersama orang tua. Itu zaman susah dulu, bener-bener ya. Waktu tinggal di rumah mertua kita bukan, saya selalu ngomong, saya nggak malu kok ngomong bahwa kita bukan cuma numpang tinggal, kita juga numpang makan, bener-bener sampai karena uang kita nggak cukup buat makan sekeluarga gitu. Uang dari dia buka toko itu cuma bisa buat bayar anak sekolah, uang sekolah begitu. Buka toko alat listrik untungnya berapa sih? 300, 500 ya kayak begitu. Dan dari situ pas komisi saya lebih gede, Wewen ngomong sendiri, kok
penghasilan lu lebih gede ya daripada gue ya, gitu kan. Nah, sedangkan saya kan jadi agent udah cakep tuh, penampilan udah rapi, udah keren. Nah, Wewen beda, pakai kaos bolong-bolong, pakai celana pendek, belum mandi, pagi-pagi nggak mandi, sampai sore juga belum tentu mandi, angkat-angkat galon juga, kadang-kadang nggak keren dah pokoknya gitu. Sedangkan istrinya udah cakep, udah keren gitu. Nah, jadi dia bilang, nah, duitnya juga ada gitu. Nah, saya bilang, ya udah, kalau gitu lu bareng aja sama gua gitu. Lu mau ngapain buka toko, nggak ada hasilnya juga. Nah, akhirnya ya dari situ ya kita jadi bareng, teman-teman. Nah, memang ya berkat suami istri itu ya luar biasa kalau kita jalan berdua, hasilnya jauh lebih bagus ya teman-teman itu. Nah ini tadi ada Koben tanya gimana, kenapa bisa pindah alian? Koben atau siapa? Kenapa bisa pindah alian? Ceritain dong. Nah pada saat itu pas kita udah sudah AM ya, berapa tahun, loh kok begini-begini aja, pertama kali kan enak penghasilannya lumayan gede gitu kan dibandingkan saya kerja atau saya buka bisnis, ini kan enak banget, nggak pakai modal, nggak apa. Tapi ternyata di perusahaan lama itu kita mengalami yang namanya stuck ya. Stuck dan kenapa? Orang yang kita rekrut itu mati semua, orang yang kita rekrut mati di tengah jalan, yang udah UM turun, yang agent-agent pada sebelum naik udah jatuh dulu berguguran, ini kayaknya ada yang salah gitu kan. Nah terus dari situ kita emang ada yang ngajakin ke kalian waktu itu, saya cuma lihat ke sistemnya gampang ya, cuma 2 kalau begini nah ini nih Wewen sama saya cuma mikirnya begini, kalau secara komisi, secara overriding kita sama. Posisi juga sama, nggak ada bedanya. Nah, terus yang membedakan apa? Yang membedakan saya cuma melihat orang yang kita rekrut ada harapan untuk bisa maju ketimbang saya di tempat lama. Saya cuma melihat seperti itu, teman-teman, pada awalnya. Nah, cuma pada saat itu ya kita berdua masih milih-milih mau kemana, mau ngikut siapa. Ke Koden terus terang saya juga nggak kenal gitu. Ko Richard juga waktu itu nggak kenal. Nah akhirnya kemana ya? Akhirnya malah bawa saya yang narik saya ikut ke leader saya yang dulu. Padahal saya waktu itu mau ngikut leader yang lain, tapi yang bawa saya itu nggak mau. Dia bilang, gue kalau nggak ngikut ini, gue nggak mau ikut lu. Nah, dia bilang seperti itu. Nah, akhirnya karena saya pikir ya sama yang ini juga nggak deket, ya udahlah saya ikut yang Ono deh gitu. Nah, jadilah saya ke Vision ngikut leader yang itu, teman-teman. Nah, jadi pertama kali ya seperti itu ya sejarahnya ya sampai sekarang. Yang saya bilang tadi ya, Tuhan bekerja dengan caranya ya, jalan kita kadang-kadang rencana kita bukan rencananya. Nggak tahu, kalau saya nggak ngikut leader yang ini, yang kemarin itu, saya nggak akan ada di tim Richard gitu. Ya kan? Nah, memang Tuhan itu bekerja luar biasa menurut saya gitu. Sekarang itu aja teman-teman. Kita juga seneng, kita bangga ada di tim ini, luar biasa. Terima kasih, setiap kali ditanya juga, lu di tim siapa? Ya tim Richard, ya semua orang juga udah oke, udah tahu, grup besar untuk saat ini terbesar ya kita di Vision, ya luar biasa ya kita semuanya teman-teman ya. Itu aja, terus apalagi? Udah ya. Mungkin waktunya udah habis ya. Nanti kalau waktunya ini saya mah sampai jam 12 juga bisa kalau suruh ngomong ya. Cuma kan nanti nggak ada daily booster, lagi dimarahin nanti sama Pak Basuki. Ya paling ini aja, kalau ada pertanyaan boleh teman-teman, karena waktunya juga kan sampai jam 8 ya. Oh iya, saya mau kasih tunjuk waktu satu foto yang dulu basar-basar. Jadi teman-teman ada gambaran saya buka di PRJ waktu sampai jam 8.15. Ya kok, bentar. Jadi ngomong terus ya kok ya. Nah ini ada satu foto. Nah lebih itu waktu kita buka di PRJ ya teman-teman. Ya kayak begitulah jualannya. Macam-macam.
nggak tahu diri banget ya orangnya. Nah, terus ini kita juga sempat buka di Surabaya Fair ya. Nah, ini kita buka juga di Surabaya Fair. Jadi ya ini yang terakhir nih kita jalankan adalah baju ya. Sebenarnya kita udah bisnis macam-macam ya. Pertama kali itu tadi yang Teletubbies itu benar. Jadi kita pertama kali mencoba berbisnis dagang itu kita memang jualan boneka Teletubbies. Dan kebetulan memang itu lagi booming banget ya Teletubbies ya. Sampai kita pertama kita mulai tadi dari basar-basar sampai akhirnya kita sewa di ITC Mangga 2, tapi belum toko ya, masih yang di bawah tuh yang di hall yang di tengah. Teman-teman pernah ke ITC Mangga 2? Ya. Nah, di situ kan ada lapak tengah-tengah. Nah, itu kita di situ. Zaman dulu ya kita pakai tas pinggang, rambut diikat begitu. Ya lu mau yang mana gitu. Zaman jual Teletubbies sudah sombong karena orang rebutan beli boneka itu zaman dulu gitu. Nah, terus belakangan baru jual-jual kaos. Ya namanya bisnis musiman, udah nggak laku baru jualan yang lain. Oh iya, saya mau sharing mengenai ini dunia bisnis itu jahat luar biasa. Pada saat kita laku jualan semua ngikut. Ya karena kita bisnis kecil-kecilan ya, nggak tahu kalau yang gede-gedean jahatnya gimana, saya juga nggak tahu. Nah kalau kecil-kecilan ya begitu, kita laku orang ikut. Nah waktu itu kita di PRJ kita ada jual skuter ya, palu gada lah kita zaman dulu jual skuter, laku banget, enak bener jualan skuter. Satu skuter itu bisa untung berapa ratus ribu gitu ya Pi ya zaman dulu. Nah dari situ tetangga saya yang jualan di PRJ tadinya jualan buku, teman-teman. Lihat saya jualan skuter laku, ikut jualan skuter. Kan ngeselin ya teman-teman. Sebenarnya sih nggak ngeselin kalau dia jualannya benar gitu. Jualannya harganya dibanting habis-habisan gitu. Aturan bisa untung 100-200 ribu, karena dia jualnya banting harga jadi untung 50 ribu, sedangkan sewa PRJ itu kan mahal sekali. Nah akhirnya saya bilang, gue sebel banget nih sama orang kayak gini, gimana ya gitu. Rese banget, cara jualannya juga nyengitin banget teman-teman. Waktu itu kita ada jualan boneka juga, tetap boneka kita kan standar jadi lakunya ya 1-2. Dia jualan zaman dulu boneka Powerpuff Girl gitu. Nah Powerpuff Girl laku banget, bonekanya digini-giniin ke kita gitu, gitu. Gue sebel banget ngeliatin muka itu orang, anak-anak masih kecil gitu ya, baru umur 20-an nyengitin gitu ya dalam hati. Terus saya nggak tahu ya, gue itu jualan boneka berapa tahun gitu, jual boneka lu jelek banget dalam hati saya gitu ya. Matanya si Powerpuff Girl itu sablonan, itu jelek gitu. Kalau kita tahu boneka, kita tahu bulunya yang bagus gimana, jahitannya yang bagus gimana. Akhirnya saya ke Mangga 2 ke teman-teman zaman dulu kan ada tuh. Karena saya kan udah nggak main boneka, terlalu main boneka. Saya cuma mampir ke teman saya cerita aja, iya nih berat loh jualan di jualan di PRJ berat. Gila tuh sebelah gua orang geblek tuh, saya bilang masih cuan enak dibikin habis, saya bilang begitu kan. Nah terus emang kenapa Lis ya, gue ceritain gini. Nah, terus gue lihat, lu ada boneka Powerpuff Girl? Ada, bener. Ada Lis. Wah, dia juga jualan begini-begini, gue cerita gitu. Dia baik bener. Wah, hantem aja Lis, lu nggak usah takut. Hajar aja. Hajar gimana? Saya bilang, nih, gue kasih modal. Dia jual Powerpuff Girl zaman dulu 35 ribu kalau nggak salah tuh, tetangga kita ya Pi ya. Nah terus Powerpuff Girl yang dari teman saya itu bagus banget. Matanya itu bordir gitu, keren banget. Kalau yang itu kan sablon jelek, pokoknya beda banget deh. Tahu nggak teman saya bilang apa? Nih, gua kasih lo harga modal 15 ribu. Nah dari situ 15 ribu, iya lu hantem aja jual 15 ribu. Saya diajarin sama temen-temen, jadi gua nggak usah untungin, nggak usah, hantem aja segitu dulu. Oh gitu ya, iya. Karena saya memang nggak pernah ngerti hantem-hanteman begitu kan. Rupanya teman saya ini pengalamannya, saya bawa lah, dikasih, lu bawa aja Lis, nggak usah bayar, bawa dulu katanya. Pokoknya jual aja 15 ribu. Saya jual lah, pajang jebret 15 ribu, tulis gede-gede. Semua beli boneka saya. Besokannya boneka Powerpuff Girl dia dibawa. Udah nggak jualan lagi sampai PRJ bubar. Ya memang dunia bisnis ya kayak begitu ya teman-teman. Dia hantam saya di skuter, ya saya hantam dia di boneka, ya kayak begitulah. Nggak untung juga nggak apa-apa, yang penting lihat dia
Gunung Tikar udah seneng. Nah, tapi ternyata kalau dipikir-pikir, iya ya dunia bisnis luar biasa ya. Kalau kayak kita kan nggak seperti itu, teman-teman. Kalau kita kan di sini kan bantu orang luar biasa, kerja berdua, happy, seneng. Jadi kayaknya banyak berkat, banyak teman. Kalau dulu mah Ya, saya mau coba jawab pertanyaan si Susan ya. Apa yang paling membuat kita berdua bertahan dan berprestasi terus di Allianz sekarang? Ya, jadi gini teman-teman. Pertama kali kita jalanin bisnis ini pasti nggak ibaratnya apa ya? Nggak munafik ya. Kita pasti ujung-ujungnya awalnya cari uang. Ya, pertama kali kita join di bisnis ini kita cuma tujuannya cari uang, benar-benar cari uang karena kita lihat di sini merupakan tanpa modal ya. Pertama tanpa modal dan hasilnya juga luar biasa. Ya, kita jalanin. Tapi ternyata di perjalanan teman-teman, ternyata kita bantu klaim pertama kali dalam hal penyakit kritis ya teman-teman ya. Nah, di situ langsung mindset kita berubah teman-teman. Yang tadinya kita cuma sekedar cari uang, tetapi dengan kejadian tersebut kita langsung berpikir bahwa wah ternyata di bisnis ini bukan cuma sekedar cari uang, tetapi kita di sini adalah ada pelayanannya teman-teman ya. Kita bantu orang. Nah, terus terang kita juga dulu pertama bingung teman-teman pada saat nasabah kita itu yang mengalami penyakit kritis itu usianya masih muda ya teman-teman ya, baru 30 tahun, seorang wanita belum married, leukemia. Ya, itu terkena leukemia. Nah, itu kita bantu urus klaim. Nah, pada saat klaim itu cair teman-teman, terus terang dia sampai say thank you sama kita. Ibaratnya kita ini seperti kayak malaikat. Nah, dari situ saya awalnya bingung. Loh, kenapa sampai terima kasih ya ke kita? Kita kan hanya melakukan tugas kita, yaitu bantu mereka untuk mengajukan klaim. Tapi mereka itu sampai benar-benar sampai say thank you ya sama kita, dan dia sampai cerita dia sebenarnya bukan nasabah langsung saya ya, sebenarnya itu nasabah dari agent saya yang sudah diterminasi, akhirnya kita yang bantu urus. Dia sampai cerita sebenarnya dia itu ditawarin oleh teman kerjanya, dan dia juga menganggap itu Dede, dia manggilnya Dede. Sebenarnya ya saya juga nggak tahu, ternyata manfaat asuransi bagus banget ya. Dulu saya ngambil cuma karena nggak enak ditawarin sama si Dede, dia bilang. Dan dia juga sempat ngucap, kalau tahu bagus begini, saya pasti akan, bukannya pasti, saya sebenarnya bisa bayar lebih. Tetapi karena dia nggak tahu, cuma sekedar karena nggak enak ditawarin si Dede, dia manggilnya Dede ya, karena dia usianya di bawah ini, masih muda banget. Jadi dia masuk karena cuma bantu. Tapi ternyata dia baru sadar bahwa ini manfaat asuransi ini luar biasa bagus banget. Sampai dia nyebut sebenarnya saya bisa bayar lebih. Dan akhirnya nasabah tersebut akhirnya sampai meninggal ya teman-teman ya. Meninggal juga sebenarnya leukemia itu sebenarnya bisa hidup panjang sebenarnya, tapi karena dia balik ke Manado. Nah, pada saat dia balik ke Manado itu ternyata kantong darahnya tidak ada untuk nambah. Jadi sebutannya apa ya, saya lupa. Plasma darah atau apa? Jadi dia harus transfusi darah terus, tapi bukan darah biasa ya. Jadi harus transfusi, dan pada saat itu rumah sakitnya tidak ada kantong darah sama sekali. Akhirnya nasabah tersebut meninggal. Dan dari situ juga terus terang sampai orang tuanya, saudaranya berusaha menghubungi kita, padahal kita sama sekali nggak kenal orang tersebut. Dan itu sudah kita bantu urus klaim ya, dan klaim meninggalnya sudah keluar, dan dia berusaha menghubungi kita tujuannya apa? Dia mau kirim bingkisan rasa terima kasih kepada kita. Nah, terus terang kita dari situ juga sampai bingung, dan kita nggak mau terima ucapan terima kasih, karena saya memang melakukan tugas saya.
sebagai agent. Nah, tapi ya namanya mereka ini kreatif ya, jadi terus nanya terus. Saya bilang nggak usah kirim apa-apa, sampai akhirnya dia bilang, enggak, ini papa mau kirim ini video pemakaman sama foto-fotonya. Nah, dia bilang begitu ya, akhirnya kita ya udah, kita kasih alamat kita, dan ya mereka kirim rasa terima kasihnya. Memang benar ada jadi satu album foto pemakamannya saya masih simpen, sama video VCD, masih VCD dulu. Jadi foto dan VCD pemakaman, dan semua makanan khas Manado dikirimin ke saya semua, satu dus. Nah, dari situ kita langsung berubah. Terus terang, oh ternyata ya bisnis ini luar biasa banget. Bukan sekedar cari uang, kita di sini ternyata bantu orang. Dan terus juga kita mengalami semakin di sini kita makin bertahan di bisnis ini, ternyata terus terang bukan hanya sekedar itu juga teman-teman. Ternyata kita kepribadian kita juga semakin berubah ya, semakin menjadi lebih baik ya di bisnis ini. Jadi kita dapat segala-galanya di bisnis ini. Kita juga seneng ya kalau tim kita itu berhasil. Benar. Saya seneng, kita berdua ini seneng luar biasa. Mereka itu bilang, aduh Cilisa kok, Wewen, saya beli ini nih. Itu bahagia banget ya, perasaan kita sebagai leader itu luar biasa bahagia, seneng. Nah itu membuat kita juga bertahan, oh iya ya, kalau tim kita bagus, kita juga seneng. Jadi, ngomongin tim seneng jadi sedih lagi. Jadi terharu ya, maksudnya ya kita terharu. Karena memang selain membantu nasabah, kita juga membantu orang sukses di bisnis ini, emang luar biasa banget menurut saya. Ya itu sesuai banget ya dengan misi dari Vision ya teman-teman ya. Bantu diri kita sendiri, bantu orang lain, dan bantu yang kita rekrut sama ya semua. Memang ya di sini dapat segalanya. Pada saat klien pertama itu ya benar-benar merubah paradigma kita ya Bu ya. Orang itu sampai nangis meluk saya ya, karena itu perempuan meluk saya, dibilang, Kalisa, luar biasa, Kalisa, terima kasih banyak ya. Kalisa yang bukan siapa-siapa bisa ngasih saya uang begini banyak. Dia bilang seperti itu. Saudara saya aja sudah nggak mau lihat muka keluarga kami loh. Tapi Kalisa yang bukan siapa-siapa bisa kasih uang begitu banyak. Nah itu benar-benar menguatkan kita ya. Jatuh bangunnya kita di bisnis ini, kita kembali ingat, oh iya ya, pada saat itu orang itu berterima kasih dibantu gitu. Keluarganya aja nggak mau ketemu, tapi kita bisa bantu. Nah itu bikin kita seneng ya teman-teman ya. Jadi teman-teman nggak usah. Saya tuh selalu ngomong begini sama Wewen. Pi, gue merasa itu satu, kalau kita jalanin bisnis ini, satu kaki kita itu udah di atas loh, Pi. Bahasa saya itu begitu. Satu kaki gue, kita udah di atas loh, udah di sorga. Satu kaki lagi tinggal perbuatan kita yang lain. Kaki yang satu bisa ngikut apa enggak ya, tinggal satu lagi bener apa enggak itu kerjanya kita. Nah itu aja sih, saya yakin itu teman-teman. Ya, teman-teman, ada pertanyaan atau bagaimana? Ini ada pertanyaan dari siapa? Yang paling berkesan. Iya. Kalau yang paling berkesan ya itu klaim tadi itu yang merubah paradigma kita pekerjaan ini. Tadinya kita mikir itu hanya sebagai cari uang, tapi kok dia bisa sampai nangis meluk, ya bilang merasa dibantu. Nah itu yang bikin saya ya benar-benar paling berkesan. Sama apa, bikin tim maju itu juga benar-benar bikin kita berkesan ya. Nah itu. Pencapaian paling memorable itu maksudnya apa sih? Oh, trip. Oh iya, ada fotonya. Sebentar, ada videonya untuk Ci Susan tanya. Sebentar nih, saya bilang, Pi, siapin ini, Pi. Mau disetel kapan? Nggak tahu kapan. Rupanya kontak saya sama leader saya. Sebentar ya, teman-teman. Nih, dulu selain foto, ini ada video. Mana videonya? Oh, di Telegram. Nggak ada ini. Oh, di ini. Jadi,
dalam perjalanan itu yang paling berkesan ya, saya ada pertama kali saya bilang, saya kan waktu married sama dia kan nggak pernah yang ngerasain honeymoon, nggak pernah apa, boro-boro ke Jawa juga kagak, boro-boro ke luar negeri ya kan ya, yang deket ke puncak aja enggak honeymoon ya teman. Jadi saya punya impian, oh saya mau kiss di bawah Menara Eiffel. Nah itu udah tercapai teman-teman. Nah terus di dekat Menara Eiffel. Ini saya saking noraknya nih teman-teman sampai kayak videoin gua, videoin. Nah itu saya muter-muter di bawah Menara Eiffel. Saking senangnya dia bilang, nah lu ngapain Mi di situ Mi? Nggak tahu, gue seneng banget, gue pengen muter-muter di sini saya bilang. Pokoknya saya seneng gitu di bawah Menara Eiffel, mau muter-muter aja Pak. Lu videoin deh, gue pengen gitu. Dia ketawain gue, katanya lu kayak orang geblek, lu muter-muter di situ. Ya tapi nggak tahu ya, itu bagi kita ya paling seneng ya. Ya di luar itu ada fotonya yang ini nih. Fotonya yang kita kiss juga udah tercapai ya itu. Nah terus kalau ya ini yang sebenarnya tahun ini saya benar-benar mengharapkan bisa jalan dengan grup KS ya. Saya sudah bayangin senengnya kayak apa gitu, rame-rame, karena zaman dulu kita ke ini ya paling cuma itu aja, paling ada Koben, si Julia, makanya saya kenalnya cuma Koben, si Julia, yang lainnya nggak dikit gitu orangnya di tim leader saya yang dulu. Nah saya udah ngebayangin kalau jalan sama tim KS ini seru banget gitu. Tapi ya Tuhan punya kehendak lain ya, kita nggak jalan ke tahun ini ya teman-teman. Mudah-mudahan tahun depan kita semua bisa jalan sama-sama. Nah ini teman-teman, ini yang merubah paradigma kita mengenai bisnis asuransi ya. Yang klaim pertama kali ini yang sampai keluarganya kirimin makanan, dan ini VCD, dan yang di bawah itu tuh satu album foto-foto pemakamannya. Jadi luar biasa ya, ternyata padahal kita cuma melakukan tugas kita, tapi mereka itu sampai berterima kasih kepada kita, sampai dia kirimin video, VCD. Sekarang teman-teman bisa bayangin sebenarnya apa sih maksud dia kirimin video ini dan foto-foto ini. Ya pasti juga sebenarnya nggak penting juga, tapi ya karena dia merasa terbantu, ibaratnya dia mengucapkan rasa terima kasihnya kepada kita sampai dia kirimin video pemakaman dan foto pemakaman ya teman-teman ya. Ya ini salah satu yang menguatkan kita. Ya, saya rasa itu aja kali teman-teman ya sharing kita. Kita juga mau berterima kasih sama tim kita ya, tim Winning League luar biasa. Kita bisa bertumbuh bersama-sama ya. Kita akan menjadi besar seperti tim Ko Richard dan Ci Susan. Kita aminin, kita sudah di grup yang luar biasa, kita pasti akan berkembang luar biasa. Kita kalau tanpa tim kami juga kita nggak akan jadi seperti ini. Iya. Amin ya. Cilisa sama Ko Wewen, thank you. Terima kasih banyak. Luar biasa banget pengalaman hidupnya, prestasinya sangat mulia ya. Berkat melimpah untuk Ko Wewen dan Cilisa, untuk tim dan keluarga ya, Ci Koko, sukses selalu, semangat selalu. Nah teman-teman, Pak Richard, Bu Susan, ada lagi yang mau dikatakan? Tambahan? Terima kasih Ko Wewen dan Cilisa. Saya sampai terharu ya perjuangannya. Lalu bagaimana Ko Wewen dan Cilisa menolong para nasabah misi mulia yang diemban. Nampaknya memang tepat Ko Wewen dan Cilisa adalah salah satu jenderal besar di grup KS maupun di grup Vision, dan juga salah satu tokoh di JL. Ya, Justice League itu memang merupakan satu pembuktian memang betul-betul Ko Wewen dan Cilisa itu adalah tokoh yang tepat untuk menjadi inspirasi kita semua. Dan kita grup KS, karena di sini bukan hanya super team,
Tapi semua grup KS juga kumpul, yang bisa ya untuk datang mengucapkan terima kasih. Saya mewakili para peserta, para pendengar dan pemirsa di sini, mewakili mereka, saya mengucapkan terima kasih sedalam-dalamnya dari lubuk hati saya paling dalam ya, akan sharingnya pada malam hari ini sungguh sangat menginspirasi kita. Kita doakan semua, minta tolong teman-teman kita angkat kedua tangan kita, lalu kita arahkan pada iPad atau komputer atau handphone teman-teman, ya kita mau memberkati Kowen dan Cilisa beserta dengan grup WL yang ada sekarang juga maupun yang ada di luar sana yang mungkin hari ini tidak bisa, tidak sempat, kita akan berkati. Oke, ya sama-sama kita arahkan hati kita juga, kita berikan energi positif, kita berkati mereka, tumbuh berkembang, aktif produktif, menjadi besar dan semakin besar lagi. Amin. Ya, membuat semua orang-orang yang ada di grupnya Kowen dan Cilisa menjadi saluran berkat buat apa yang Tuhan mau berikan pada bangsa dan negara kami. Ya, kita semuanya yang tercinta ini. Haleluya. Amin. Terima kasih. Oke, Ci Susan akan mengucapkan sesuatu. Saya akan Iya, boleh tampilin. Ada satu foto yang saya mau tampilin sebentar ya, kok boleh ya, kok? Ini kiriman dari sebentar. Kiriman dari Ko Richard. Ini waktu itu ya, si Cilisa lagi sharing kok. Iya, nggak apa-apa. Aku udah disconnect maksudnya. Ya, oke. Koneksinya kali ya. Cilisa, Kowen bisa dengar suara saya? Cilisa, koneksinya kali ya. Koneksi ya. Koneksi Ci, hang. Terus Hang Ci. Orangnya mah Cilisa, Kowen. Berarti Ci Susan take over Ci Susan. Hang ini mereka. Coba ya, tak coba share konten. Bisa di-stop. Coba ya, tak. Coba saya start broadcast aja deh. Oke. Ya. Dah ya. Oke, deh, Ci. Oke. Sip, Ci. Ya. Ya udah, Ci, silakan, Ci. Ya. Teman-teman, thank you kehadirannya. Ya. Bintang utamanya sudah berangkat. Sebenarnya saya diminta mengucapkan sesuatu pada mereka, tapi mereka nggak ada di sini. Jadi saya ngomong ke teman-teman ya. Buat kita aja, Ci. Ya, teman-teman melihat betapa perjuangannya beliau, Kowen dan Cilisa. Dari dulu sebelum beliau bergabung dalam tim KS, saya suka mengamati mereka berdua dari jauh. Benar-benar serius, terus terang. Saya lihatin mereka berdua, ini kayaknya orang ini senior banget, udah cool banget, kayaknya pengalamannya banyak banget gitu. Gimana caranya aku bisa ngobrol, kenal dengan mereka, gitu loh. Ya, masa sih susah? Iya, saya gitu. Kalau dari vision lihat orang, oh ini keren banget nih orangnya. Gimana caranya kenal ya? Itu loh, maksudnya itu masih ada sesuatu yang dari saya yang masih sesama agen asuransi padahal kan. Nah, jadi teman-teman, jadi kalau yang buat BE baru masih ada kayak keraguan gitu, normal-normal aja. Sampai kita sudah segini pun masih ada rasa-rasa begitunya gitu. Ternyata vibrasi yang saya kirim itu begitu kuat sampai yang bersangkutan ketarik jadi masuk ke grup KS ya. Puji Tuhan. Dan kembali lagi teman-teman mengingatkan bahwa bisnis kita ini tentang legacy. Legacy apa yang kita wariskan kepada tim kita, apa yang kita jadikan budaya buat tim kita, dan terutama memang apa yang kita jual, kita tawarkan kepada nasabah kita adalah tentang meninggalkan namanya legacy. Setiap dari kita yang ada di sini ini, 138 orang, akan berangkat, nggak tahu, tapi berangkat kemana. Ya, kita akan berangkat, kita akan berpulang, kita akan berangkat duluan. Yang kita tinggalkan apa? Kenangan tentang kita. Dan kalau memang Tuhan berkehendak,
itu berapa ratus polis yang kita tinggalkan pada saat kita sudah nggak di dunia ini. Ini menjadi kenangan loh buat yang masih tinggal. Bisa jadi kan polis lebih panjang usianya daripada usia kita kan, yang seperti Tineke suka ngomong, akhirnya berangkat duluan. Bisa jadi. Ya bayangin aja kalau kita buka polis buat anak usia 20. Pada saat dia usia 50, 30 tahun kemudian, kita udah berapa? 80, 90. Nggak mungkin kan mengalahkan Abraham, Bapak Abraham, berapa ratus tahun, 400 tahun, ya kan teman-teman? Jadi itulah fungsi kita, manfaat kita. Ada orang yang bangun sampai Great Wall. Kita nggak perlu sampai Great Wall, teman-teman. Kita membangun bukan tembok, yang kita bangun adalah jembatan. Jembatan apa? Jembatan antara masa kini dengan masa depan. Demikian teman-teman. Thank you buat kehadirannya, partisipasinya. Oke, budaya kita juga video on. Kalau video off, saya masukin waiting room, ya. Anda tersinggung, berarti benar, Anda masih on. Nyalain aja, boleh rejoin. Thank you, teman-teman. Oke, teman-teman, terima kasih semuanya. Pada acara pagi ini sudah selesai ya. Selanjutnya nanti kita ketemu lagi langsung FDT, teman-teman, minggu depan ya. Kita mulai jam 8 pagi ya, sampai malam. Tapi kita sudah masuk jam 7 kurang seperempat ya, 8 kurang 10 ya, teman-teman ya. Ya, nanti pembicaranya tentu saja PIC KS yang merupakan PIC terbanyak division, teman-teman ya. Dan orang-orangnya ada di sini semua. Oke, teman-teman, sampai bertemu dan persiapkan diri kita untuk daily booster. Terima kasih, Ko Wewen, Cilisa. Terima kasih, Ko Wewen, Cilisa. Terima kasih semuanya. Thank you semuanya. Luar biasa. Terima kasih, Susan, Ko Richard. Dadah, super team. Dadah. Super team dari booster besok 7:30 pagi. Ingat. Ya, bangun ya, teman-teman. Aku udah bangun duluan, masa kalian nggak bangun? Keterlaluan ya. Itu yang pembaca loh, keterlaluan kau tidak hadir. Cewerin, Tin. Oh, nanti tak samperin kon ya. Dadah. Ya. Ya. Dadah semuanya. Thank you. Dadah, bye-bye. Bye-bye.